Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi nih guys ya. Masih belum kelar soal masalah ijazah Pak Jokowi. Dan ada beberapa masalah pemerintah yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini guys ya. Bahkan tadi gue lihat di Twitter lagi rame banget soal statement Pak Prabowo soal dibohongin oleh para menterinya nih guys ya. Langsung aja kita bacain seperti apa beritanya. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Semakin jelas ijazah Jokowi yang katanya dari kampus UGM ternyata dibuat tahun 2018. Waduh, ini gua nggak tahu nih. Ini gua baru lihat nih guys ya. Ternyata ya diduga ijazah Pak Jokowi ini diedit ataupun dibikin di tahun 2018 nih guys ya. Waktu itu Pak Jokowi menjadi presiden ya kan. Tapi kita lihat aja guys nanti kelanjutannya seperti apa ini guys ya. Pak Prabowo di Humas Polri ya guys ya. Zaman udah canggih. Para ahli digital forensik banyak sekali mau ditutupin kayak apa lagi nih. Nah ini dia guys ya. Ini ada video tapi ada musik, jadi gue skip aja guys ya. Kalau kalian pengen lihat di Twitter, kalian kunjungin aja tweet ini guys ya. Lanjut, salut buat gerakan 85 kehutanan ini ya guys ya. Angkatan 85 guys bikin video nih guys ya. Perlawanan dalam bentuk lain. Nih kita lihat guys ya videonya mungkin nih guys ya. Perhatikan wajah para alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 ini ya guys ya. Tidak ada satu orang pun wajah yang sering mengaku teman kuliah Jokowi hadir. Apalagi Pak Jokowi, entah di mana rimbanya. Cerdas, alumni Fakultas Kehutanan UGM 1985 speak up tanpa sepatah kata pun. Kita dengerin dulu nih guys ya. Nggak ada ini ya guys, nggak ada suaranya nih guys. Gua nggak tahu nih kenapa nggak ada suaranya nih guys ya. Mohon maaf banget, ini mungkin dari Twitternya, jadi kita skip aja guys ya. Ini nggak ada suaranya. Jadi kalau kalian pengen nemuin video ini, kalian nanti share aja di kolom komentar guys ya. Lanjut, Min UGM Yogyakarta, nama Jokowi tidak tercatat di Spenmaru 1980. Terus beliau masuk lewat jalur apa? Ini gawat banget nih ya guys ya. Satu persatu memang dibongkar sama netizen nih guys ya. Ada yang bilang Pak Jokowi bukan lulusan UGM ya kan. Ini ijazahnya diedit tahun 2018. Bahkan ini sekarang ya nama Pak Jokowi itu tidak tercatat di Spenmaru 1980. Terus ini menjadi tanda tanya juga kan, beliau masuk lewat jalur apa gitu nih guys ya. Kita lihat cuplikannya guys. Kita pada sore hari ini akan bahas tentang ijazah palsu Jokowi yang terus bergelinding ini bolanya, karena terakhir informasinya bahwa Jokowi akan melaporkan para penggugat ijazah palsunya. Nah, kita tidak tahu bagaimana perkembangan terakhir, kita tunggu saja. Tapi yang pasti, ini ada temuan juga informasi bahwa Jokowi itu pada saat si Penmaru tahun 80, nggak ada namanya di Fakultas Kehutanan yang dinyatakan lulus di Penmaru. Ya, yang ada Jokowi yang lain gitu. Joko Widodo nggak ada. Nah, apakah itu sebagai indikasi bahwa memang dia nggak kuliah di sana gitu kan? Tahu-tahu dapat ijazah saja. Ini ya guys ya. Lu bayangin ya guys ya, banyak sekali ya ahli forensik sekarang. Lu bayangin 1980, 1985 mereka mengulik itu selama itu guys. Sampai dicari data-datanya dari 1980 ya kan. Jadi Pak Jokowi ini menjadi tanda tanya juga ya bagi netizen, terutama ya guys ya, masyarakat ya, elemen masyarakat yang mempertanyakan pendaftaran Pak Jokowi itu jalur apa ya kan. Pak Jokowi itu lulusan sebenarnya tahun berapa gitu kan. Banyak sekali sekarang yang ada yang membela Pak Jokowi juga ya kan. Ada juga elemen-elemen masyarakat yang terus mengepus nih ya, sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini asli atau enggak gitu guys ya. Jadi kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa teman-teman ya guys ya. Lanjut, siap-siap nih Mulyono dikandangin. Dikandangin, dan para ternak Mulyono panik dan gelagapan ya guys ya. Ini kita lihat guys, ini ada ya kemarin kan beberapa dokumen ya, diduga beberapa dokumen rahasia mengenai Pak Jokowi disimpan di Rusia nih guys ya, dan sekarang sudah dibawa ke DPP PDIP. Ini kita lihat nih guys ya penjelasan dari konten kreator. Kita lihat guys. Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16, itu bukan dari Kapolri, ada nomor 7.
bagaimana PDIP mau dibubarkan? Dokumen yang selama ini menghebohkan publik hingga harus disimpan di Rusia, kini dokumen rahasia milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah diserahkan ke DPP PDIP. Seperti yang kita lihat, KONI telah menyerahkan dokumen rahasia tersebut kepada Wasekjen DPP PDIP pada Rabu 23 April. Total dokumen yang selama ini dinotariskan di Rusia sebanyak 37 dokumen. Ada 37 dokumen ya guys ya, yang mengenai ini rahasia ataupun apa segala macam yang mengenai nama Pak Jokowi itu terseret di dalam dokumen tersebut gitu guys ya. Dan sampai-sampai ini yang nggak habis pikir, itu dokumen disimpan selama ini di Rusia guys. Sepenting itu dokumennya ya ternyata ya guys ya. Kita lanjut lagi guys. Nah, dari 37 dokumen itu menurut KONI yang paling mengerikan adalah dokumen nomor 16 dan nomor 7, karena dokumen nomor 16 berhubungan dengan Kapolri, sedangkan dokumen nomor 7 berhubungan dengan PDIP yang akan mau dibubarkan, sedangkan dokumen lainnya tentang korupsi. Di sisi lain guys, seperti kita ketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto kini masih berurusan dengan hukum. Nah, bagaimana menurut kalian? Akankah dokumen rahasia tersebut akan dibuka ke publik karena kini sudah di tangan PDIP, atau hanya akan disimpan kembali? Ya kalau menurut kita sebagai masyarakat biasa nih guys ya, ya kalau misalnya dokumen itu harus dibuka secara publik ya kan, buka aja gitu, nggak usah nunggu apa-apa lagi gitu guys ya. Menurut gue sih begitu ya guys ya. Jadi kita sebagai masyarakat yang udah ngelihat video ini, bahkan ngebaca berita-berita ini tuh nggak jadi penasaran lagi. Jadi kan menjadi tanda tanya juga kan kita sebagai netizen, kenapa sampai sekarang belum juga dibongkar itu dokumen, katanya dokumen rahasia segala macam mengenai soal Pak Jokowi, mengenai soal rahasia-rahasia negara gitu kan. Ini apa sih, bentuk ancaman kah ya kan? Bentuk apa segala macam kita nggak ngerti gitu kan. Kalau misalnya memang udah kesel banget nih ya kan, kesel banget dengan beliau, ya udah tinggal buka aja, beberkan secara publik biar nanti kita menilai ini beneran gak sih negara kita sebenarnya terjadi ini karena siapa gitu kan, akibat ulah siapa gitu, dan sepenting apa itu dokumen ya guys ya. Silahkan komen di kolom komentar guys. Lanjut, dinil aja terus Pak, kami akan tertawa. Sebenarnya Anda naif atau ini Presiden Prabowo nih guys ya. Ini lagi hype juga, lagi viral juga di Twitter ya guys ya. Karena Pak Prabowo itu bilang guys ya, para menteri ini bohongin Pak Prabowo, dan Pak Prabowo tegas bilang tidak ada yang bohongin Pak Prabowo ya guys ya. Kita lihat cuplikannya seperti apa guys. Ada yang mengatakan saya dibohongi oleh menteri-menteri saya. Beberapa menteri Ada yang mungkin mengatakan bahwa ekonomi Indonesia bagus hanya di atas kertas. Tidak, di depan mata ekonomi kita, di depan mata ekonomi kita kuat dan akan lebih kuat lagi. Kita berjuang. Kira-kira yang dibilang Pak Prabowo ekonomi kita kuat sesuai nggak dengan keadaan kita yang sekarang gitu guys ya. Contoh emas naik, dolar juga udah naik ya guys ya, dan gaji-gaji UMR sampai sekarang, bahkan gaji-gaji buruh ya tetap aja. Bahkan ya lagi banyak banget kan yang viral soal lapangan kerja ya, orang mencari kerja sampai ngantri ya, ratusan sampai ribuan di Jakarta sana gitu guys ya. Jadi kita lihat aja guys nanti perkembangannya seperti apa ya kan. Nah, kira-kira benar nggak sih ekonomi kita sekarang membaik dan lebih kuat? Membaik sama kuat beda tuh. Kuat ke atas atau gimana lah, nggak tahu ya guys ya. Silakan komen aja guys buat kalian di kolom komentar guys. Lanjut lagi guys. Akan bekerja keras. Semua kekayaan rakyat, kekayaan milik bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah kalau gitu ya guys ya. Terima kasih semuanya. Ya, kita tunggu aja nanti gebrakan ataupun program presiden kita ya, program pemerintah yang akan dijalankan oleh Pak Prabowo tentunya teman-teman. Jadi kabar baiknya kita tunggu aja, semoga memang ekonomi kita beneran membaik dan semua masyarakatnya sejahtera ya guys ya. Baik teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sekaligus ini menutup video kali ini. Kita nantikan berita terkini soal ijazah, soal perkembangan politik ya, bahkan program pemerintah yang lagi begitu ya guys ya, soal makan siang gratis apa segala macam. Pokoknya kita nantikan aja beritanya guys ya. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi. Gua Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.